Selamat datang di channel Ruang Sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Oke, kita langsung aja. Pernah nggak sih kalian lagi enak-enak tidur, tiba-tiba kebangun, sadar banget, tapi badan kaku nggak bisa gerak sama sekali. Nah, fenomena seram yang sering disebut ketindihan ini ternyata bukan cuma mitos loh. Hari ini kita bakal bongkar penjelasannya dari sisi sains. Coba deh bayangin situasinya. Kalian melek, mata kebuka, bisa lihat sekeliling kamar, tapi ada satu masalah gede, badan sama sekali nggak bisa digerakin. Bener-bener kayak terpenjara di dalam tubuh sendiri. Wah, panik banget kan? Mau teriak minta tolong, mulut kayak kekunci, nggak ada suara yang keluar. Nah, rasa panik langsung nyerbu kan? Pengalaman inilah yang kita kenal sebagai ketindihan atau rep-repan. Banyak banget yang nyambungin ini ke hal-hal goib. Tapi, gimana kalau ternyata penjelasannya itu ilmiah banget? Nah, di balik semua cerita mistis itu, ternyata ada penjelasan medis yang logis banget. Yuk, kita lihat apa sih yang sebenarnya terjadi di otak dan tubuh kita pas lagi ketindihan. Jadi, dalam istilah medis, kondisi ini namanya sleep paralysis atau ya kelumpuhan tidur. Gampangnya gini deh, otak kita tuh udah bangun duluan, udah sadar, tapi otot-otot tubuh kita masih dalam mode tidur, masih lumpuh sementara. Nah, ini dia inti masalahnya. Ada semacam mismatch waktu. Otak kita udah on, udah sadar, siap gerak. Tapi otot-ototnya masih tertinggal, masih dalam mode istirahat atau lumpuh sementara yang sebetulnya normal pas kita lagi tidur nyenyak. Kejadian nggak sinkron ini seringnya muncul pas kita lagi transisi dari tidur fase REM. Nah, fase REM ini adalah fase di mana kita lagi mimpi-mimpi yang seru atau serem itu. Pinter banget kan tubuh kita? Selama fase ini, otot sengaja dimatiin, biar kita nggak ikutan lari beneran pas mimpi dikejar-kejar. Sleep paralysis itu terjadi pas otak kita keburu bangun, tapi sistem matiin otot ini belum sempat dinonaktifkan. Jadilah kita sadar, tapi nggak bisa gerak. Oke, terus apa aja sih gejala yang biasa dirasain pas sleep paralysis, dan apa kira-kira pemicunya? Yang paling utama, jelas ya itu tadi, badan nggak bisa gerak sama sekali. Sering banget juga diikutin rasa sesak di dada, kayak ada yang nindih. Bikin napas jadi susah, jelas panik dong. Dan yang bikin makin seram, kadang sisa-sisa mimpi kita itu kebawa ke dunia nyata. Jadi kita kayak berhalusinasi, ngelihat bayangan, atau dengar suara-suara aneh yang sebenarnya nggak ada. Walaupun serem banget, ternyata pengalaman ini tuh umum banget loh. Coba bayangin, sekitar 20-45% orang di dunia ini pernah ngalamin minimal sekali seumur hidup. Jadi kalau kalian pernah kena, tenang aja, kalian nggak sendirian kok. Nah, ini kabar baiknya. Kondisi ini tuh bisa kita cegah loh. Terus gimana caranya? Jawabannya simple banget, perbaiki kualitas tidur kita. Menurut Dr. Ziki nih, karena sleep paralysis ini erat banget hubungannya sama gangguan tidur, kuncinya ya ada di rutinitas tidur yang sehat. Mulai dari pastiin waktu tidur kita cukup dan berkualitas, terus rajin olahraga, dan dapat sinar matahari sore. Ini penting buat bantu ngatur jam biologis tubuh kita. Oke, sekarang ke pertanyaan yang paling penting nih. Sebenarnya sleep paralysis ini bahaya nggak sih? Nah, kita bisa sedikit lega nih. Kata dokter spesialis saraf, Dr. Ziki Yombana, kalau kejadiannya cuma sesekali, itu bisa dibilang relatif normal kok. Ini bukan tanda-tanda penyakit bahaya yang perlu kita takutin berlebihan. Tapi, ada tapinya nih, dan ini penting. Kalau kalian ngalaminnya sering banget, berulang-ulang, nah, lebih baik konsultasi ke dokter saraf. Tujuannya buat mastiin aja, nggak ada kondisi medis lain yang jadi pemicunya. Jadi kesimpulannya, apa yang tadinya kita kira gangguan mistis itu ternyata cuma salah sinkron sesaat aja di dalam tubuh kita. Ini bukti banget kan kalau dengan ngertiin cara kerja tubuh kita sendiri, itu jadi senjata paling ampuh buat ngelawan rasa takut. Karena kadang hal yang paling kita takutin itu sebenarnya cuma sesuatu yang belum kita pahami aja kan? Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat.